Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Om Tris CMKM. Teman-teman, kali ini video saya tentang sesuatu atau tentang dalang dari Nganjuk juga yang sangat dinanti pentasnya, yaitu Ki Badar Alam SSN MSN, seorang dalang yang kategori dalang milenial juga, dan bahkan Mas Badar ini adalah seorang dalang yang pernah menempuh ilmu pendidikannya di sekolah isi sampai ke pasca sarjana. Tentunya kehadiran Mas Badar ini sering dinanti juga, karena di kolom-kolom komentar video saya itu sering menanyakan kapan pentasnya Mas Badar Alam. Mas Badar Alam tentunya kakak daripada Mas Akbar Salam, yang notabene dulu juga mentornya atau pelatihnya Mas Akbar Salam. Kemudian satu informasi pentas Mas Badar Alam yang akan dilaksanakan, yaitu seperti dalam gambar ini untuk bisa dicermati teman-teman. Ini satu postingan di Badar Alam channel. Badar Alam channel apa official ya? Badar Alam official. Gambar seperti ini hanya memang biasa, tulisannya kecil-kecil, agak sulit untuk dibaca ya. Sebaiknya saya dekatkan saja. Seperti itu kalau sekilas saya cermati tadi, bahwa ini adalah dalam rangka Hari Pahlawan, yaitu Dinas Kominfo, Dinas Informasi ya, dari Nganjuk yang nanggap Mas Badar. Kemudian coba kita lihat bawahnya, seperti itu yang bisa Anda cermati, yaitu QR Badar Alam MSN ya. Sedangkan flyernya sudah keluar seperti ini. Lakonnya adalah Kumbokarno Satrio Bongso. Kumbokarno itu siapa? Bagi teman-teman semua yang mungkin belum begitu paham, tokoh Kumbokarno itu tokoh penting dalam pewayangan di zaman Ramayana ya. Coba kita perlihatkan tokoh-tokoh daripada wayang di Kerajaan Alengkodirojo ya. Yang paling terkenal kan perang antara Ramawijaya dan Dasamuka dikala Dewi Sinta dicuri, kemudian terjadi perang besar. Tetapi dalam perang Pewanjang itu ada tokoh yang namanya Kumbokarno, dan lakon seperti ini lakon yang sangat disenangi Mas Badar Alam, karena punya tantangan bagaimana bisa menyampaikan pesan lakon ini kepada masyarakat. Untuk itu kita lihat dulu beberapa tokoh yang mendukung daripada cerita ini ya. Jadi teman-teman, biar nanti ada gambaran, saya ingin menceritakan atau memperkenalkan tokoh-tokoh dari Kerajaan Alengkodirojo. Yang satu adalah Raden Prahasto, Prabu Raden Prahasto, ini pamannya. Jadi ini pamannya Dasamuka, ini raksasa yang sangat sakti sekali ya, yang juga ikut andil dalam kancah perang antara Rama dan Dasamuka. Kemudian yang kedua inilah Kumbokarno, yang menjadi lakon di cerita yang akan dipentaskan oleh Mas Badar Alam. Tentunya banyak hal-hal yang perlu diketahui. Antara wujudnya raksasa, ternyata dia punya jiwa kesatria. Dalam perang antara Rama dan Alengkadiraja itu dilematis bagi seorang Kumbokarno ya. Sisi lain tidak setuju dengan jiwa angkara murka kakaknya. Sisi lain dia harus membela negara. Maka dikatakan Kumbokarno sang seperti apa dalam contoh, dalam judul tadi,
itu sanggitnya Mas Badar seperti apa, pesan yang ingin disampaikan seperti apa terkait dengan hari pahlawan ya. Kemudian ini adik dari Dasamuka namanya Raden Wibisono. Dikala mulai ada perang besar, justru Wibisono itu lari ke Romo, mau memihak ke Romo, sehingga banyak rahasia-rahasia dari Dasamuka beserta kerabat dari kerajaan Alengkadiraja itu dibocorkan oleh Wibisono ini, karena sangat tidak setuju dengan sikap daripada kakaknya yang ya kalau orang awam mengatakan angkara murka, tetapi kadang-kadang dalang tertentu bahwa Dasamuka itu mempunyai sifat yang berbeda. Kalau Mas dalang-dalang seperti Mas Badar Alam itu paling senang kalau mendapatkan cerita mayang untuk hal-hal seperti ini karena tantangan ya. Dia mengatakan kalau biasanya kan wahyu, kemudian rabine itu cerita-cerita yang sangat biasa standar. Kalau cerita seperti ini adalah cerita tantangan. Ini Wibisono adiknya Prabu Dasamuka yang justru dikala menjelang perang antara Rama dan Dasamuka itu langsung lari memihak kepada Romo Wijaya. Nah, kemudian ini adalah Dewi Sarpakenaka, putranya atau putrinya Dasamuka, salah satunya ya ini Dewi Sarpakenaka. Jadi karena memang anaknya raksasa ya Dewi, tetapi ya raksasa ya. Tapi ini juga sakti sekali teman-teman. Siapa yang tidak sakti, wong anaknya Prabu Dasamuka. Dasamuka itu sangat sakti sekali, bahkan dalam satu cerita Romo Wijaya sampai jengkel tidak bisa membinasakan, akhirnya dibantu oleh Hanuman, yaitu dengan cara ditimpuk dengan gunung yang sangat besar, sehingga terjadi salah paham. Justru niat baik daripada Hanuman itu kurang ditanggapi dengan ikhlas, tidak berterima kasih dengan tulus. Justru Hanuman mendapatkan ganjaran dihukum dengan umur yang sangat panjang sampai ke zaman Mahabharata seperti itu. Kemudian andalan daripada Dasamuka yaitu putranya namanya Raden Indrajit. Ada yang mengatakan dosa namanya Raden Blegonondo. Ini andalan ya, Indrajit itu yang dikudang untuk mikul dhuwur mendem jeru kepada ayahanda Prabu Dasamuka. Tokohnya seperti ini teman-teman. Jadi namanya ini adalah Indrajit, putra laki-laki yang digadang-gadang untuk bisa membela ayahnya ya. Kemudian yang terakhir nah ini Prabu Dasamuka ya, atau Rahwana Raja. Prabu Dasamuka ini saktinya luar biasa seperti saya ceritakan tadi. Yang saya ceritakan tadi ini adalah sumber pemicu terjadinya perang antara Romo Wijaya dan Alengkadiraja yang dimulai dengan dicurinya Dewi Sinta. Tetapi dalam cerita pewayangan itu anehnya, makanya ada yang menanggapi positif dan negatif. Positifnya Rahwana itu ya betul-betul orang yang romantis, yang cinta betul terhadap Dewi Sinta, karena selama di Alengkadiraja Dewi Sinta masih suci, belum diapa-apakan ya, belum diapa-apakan. Maka ada yang mengatakan wayang yang paling bodoh itu adalah Dasamuka, karena sudah memboyong mencuri wanita cantik kok belum diapa-apakan. Itu contohnya guyon-guyonnya, kalau ada guyon-guyon seperti itu teman-teman. Kemudian cerita wayang yang akan disampaikan tadi seperti ini. Ini flyernya sudah dikeluarkan ya oleh Badar Alam Official. Jadi kalau melihat adalah dengan channel Badar Alam Official. Kemudian seperti apa deskripsinya kita lihat ya. Ini
pagelaran wayang kulit semalam suntuk dalam rangka Hari Pahlawan 10 November dan Hari Wayang Nasional 7 November. Dalang Ki Badar Alam SSN MSN lakon Kumbokarno Satrio Bongso iringan Babang Dalang Grup bertempat di Rumah Kades Lengkong, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk. Itulah teman-teman lakon yang akan digelar di tanggal 10 November di Rumah Kades Lengkong, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk oleh seorang dalang yang milenial, kemudian juga sebagai ketua pemuda pelopor Kabupaten Nganjuk. Mas Badar ini menurut saya memang seorang dalang, seorang praktisi yang notabene juga seorang akademisi. Maka kalau dalang pesannya begitu dalam, maka banyak orang yang dikala Mas Akbar dan Mas Badar itu terbelah. Ada yang suka dengan Mas Akbar, juga banyak yang suka dengan Mas Badar, karena sudut pandang orang dalam menikmati wayang itu berbeda-beda. Kalau Mas Akbar seperti itu, kalau orang mau melihat sudah tertarik maju dan berdiri. Kalau Mas Badar ini mundur kemudian duduk. Ya seperti itu yang penting perbedaan antara cara menikmati, mengapresiasi dua dalang kakak beradik ini. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan semua bisa melihat, bisa menyaksikan, karena banyak yang merindukan wayangnya Mas Badar tentang bintang tamu pemeriah. Mas Badar itu seperti itu, tidak ditunjukkan, jadi tidak ditunjukkan, biar natural apa adanya. Kalau memang orang senang untuk melihat, kalau ternyata nanti ada pelawaknya, ada pemeriahnya, itu adalah bonus ya. Menurut saya seperti itu. Teman-teman ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya.